Itu mas jatinya. Kan ada kata-kata seperti ini kan? Ngeluruk tanpa bolo, ya, menang tanpa ngasorno, ya, degdoyo tanpa elanci, degdoyo tanpa aji, ya kan? Seperti itu, paham ya? Hanya ini mas, membunuh tanpa ya, membunuh tanpa menyentuh. Hanya dengan napas ini loh mas. Itu mas sebenarnya, ya. Maka karena kita ini lagi dibuka mas, ya kan, maka banyak dari saudara-saudara kita bahasa-bahasa yang diselempat no itu, ya, dibelokkan itu pada kebuka tahapannya seperti itu. Maka timbulnya watu hitam, ya. Watu hitam itu kan keteguhan mas, ya. Jadi bahasa-bahasa keteguhan ini akan muncul, ya. Bahasa-bahasa keteguhan ini muncul, ya. Maka kita ini mas, ya, sudah mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang adil, ya, orang yang adil. Maka siapapun yang mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang lain bodoh, mengatakan orang lain bahlul, mengatakan orang lain majnun, mengatakan orang kentir atau segala macam, ya, pasti akan kembali. Saat ini sudah mulai dibukai, ya kan? Maka mulutmu adalah harimau, bahasanya kan seperti itu. Inilah waktunya mas, ya, inilah waktunya. Maka aku berharap dengan dulu-dulu, bukan Kang Jito guru nih, bukan Kang Jito merintah, bukan, ya, praktek kok nek kurang percaya, ya kan? Maka banyak dari saudara-saudara kita yang laku di paguyuban ini yang sudah bisa diam seperti itu, ya kan? Banyak dari saudara yang mengatakan diam dapatnya apa? Diam kalau belum melakukan dengan sungguh-sungguh nggak akan mendapatkan. Sesuai dengan seperti tadi loh, Saman pergi ke Surabaya ada serbuk mas tadi, nggak mungkin 1 kilo serbuk langsung Saman ambil semua, nggak mungkin, mesti sak jimpit, ya. Seperti itu pasti akan dapat dengan konsep diam itu tadi. Itu mas. Ini kan saya tangkap ini dari obrolan kita yang sudah lumayan ini, berkali-kali Kang Jito itu menyampaikan nafas terus. Yang ingin saya tanyakan gini, apakah nafas itu adalah suatu inti pembelajaran spiritual atau bagaimana pandangannya Kang Jito mengenai nafas? Kok sedikit nafas gitu? Iya mas, ya. Jadi gini mas, ya, uripku kuwe dawuh lungguh swara wujude dawuh kandhanono yen urip kuwi teko ambekanem dhewe kuwi. Mergo ambekanem kuwi kang iso ngandani kuwasa apa wae ing kuasane tik janji kutiupkan rohku kepadamu. Roh kuwi urip, isone urip mergo eneng ambekane. Paham mas, ya? Maka ngene mas tak jabarno, ya, napas iki mas, ya, makanya dulur-dulur sering tanya, nek kita mau mempraktekkan dengan kontinu, ya kan, bertahap, ya kan, kita ini sama dengan menemui juru kunci. Napas iku mas meneng set iku padha karo juru kunci bahasane Kang Jito atau pemandu. Misalkan zaman datang ke suatu tempat, belum ngerti tempat atau area, ini apa jeluntrungnya, ya kan. Tapi kalau Saman datang di situ melalui juru kunci, pasti dikasih tahu, kasih tunjuk. Ini seperti ini seperti ini, habis ini. Reng-rengane, paham? Sama. Ketika kita mau diam, lambat laun kita akan dibukakan atas kuasa. Jadi napas itu adalah kunci utama, mas. Saya dulu laku tidak seperti ini, mas. Saya dulu sama mas, ya, saya step by step. Ibaratnya mau ke Surabaya dari terminal Bojonegoro berhenti terminal Babat, setelah Babat terminal Lamongan, setelah Lamongan Gresik, seperti itu sama step by step. Ternyata sampai di Surabaya hilang semua. Ibarat membaca, ibarat apa saja itu hilang semua. Ternyata hanya napas diam itu, itu. Nah, kenapa ditunjukkan seperti itu? Karena di situ dikuasa, kutiupkan rohku kepadamu supaya kamu hidup. Nah, hidup inilah mas yang menjadi gacu apa maskot. Ya, lah maskote kita itu adalah ambekan.
atau password, ya kan? Seperti itu. Maka dari dulur-dulur ini mungkin banyak dari mereka yang meremehkan napas ya. Dari mereka meremehkan. Tes lah. 3 napas apa yang terjadi? Ayo percaya atau gak sampean? 3 napas. Ya selama jalan kawan semoga damai di siaran. Ya di sisinya. Lah siaran akhirnya. Siaran, paham? Maka napas inilah Mas utuh sempurna itu sendiri. Dalam praktek sehari-hari ketika beraktivitas naik motor atau jalan kaki, bekerja dan sebagainya, itu berarti tetap kita harus menyadari nafas itu. Iya, keluarkan nafas. Berapa detik itu Mas Wong diam sejenak, masih lama sama nyetir, ya kan? Mau berangkat. Inilah kuncinya hidup. Wes, ayo sampean gak ada napasnya, iso numpak sepeda motor, iso nyetir mobil. Gak bisa kan? Paham ya? Ketika sampean sudah berada di mobil, kalau sampean sudah ketemu Mas ya, sampean nanti akan dibuktikan sendiri. Ya, kemarin ada teman kita kesini ya di sini. Mungkin aku sudah pernah cerita dari Malang sampai Surabaya, nyetir mobil sambil sambil tidur. Pertama dites seperti itu. Sampai yang disampaikan ketakutan di sampingnya. Ada saudara kita yang sepedaan dari Bunder sampai Lamongan tidur, ya atas kuasa. Bukan sombong, tapi atas nggak ada kesadaran seperti itu. Ada saudara kita dari Gresik keluar dari sini sampai masuk garasi, turun dari buka mobil baru sadar, ditidurkan atas kuasa. Yaitulah kekuatan sempurna. Itu tadi. Maka seperti itu, ya kan? Maka kenapa kita menyampaikan napas? Kunci utama, Mas. Keluarkan napas, ayo. Mencium apa? Enggak mencium karena aku tunggal. Maka Kang Jito dulu juga sama seperti itu. Kang Jito tanya, loh, kenapa kok kudu ditokno? Wong aku biyen anu nglebokno. Aku ki tunggal. Aku itu tunggal, bahasanya seperti itu. Aku tunggal, maksudnya aku tunggal apa? Yo ngerti nek kata-kata nek aku esa, aku tunggal, aku satu, aku ngerti kata-kata aku. Tapi mapane piye ya? Mapanya di mana? Aku tunggal loh. Ternyata diperhatikan, nggak ada siapa-siapa. Seperti itu. Oh, ini toh, oh begini toh ceritanya. Coba kalau tarik nafas, ayo bawa apa saja. Perhatikan, ya kan? Ono wangi, ono basin, ono pecut, berarti kan sudah nggak tunggal lagi. Seperti itu. Nah itu Kang Jito dibuka seperti itu. Ini ada cerita pengalaman spiritual tentang nafas ini kan. Memang berusaha untuk menyadari kan, belajar untuk menyadari keluar masuk nafas itu disadari terus. Lama-lama ini cerita yang dari orangnya gini. Dia merasa nafas itu seperti wungkul, apa ya bahasa Indonesianya, seperti sesuatu yang menggumpal tapi ya abstrak karena udara kan ya. Saya ingin konfirmasi sama Kang Jito sebagai pakar pernapasan mungkin, apakah memang ada pengalaman spiritual kayak gitu atau itu melenceng atau gimana? Ya bukan Mas, sejatinya gini Mas ya, aku inilah utuh sempurna tuh Mas ya. Nah, utuh sempurna ini kan ada di lingkaran ini semua. Ada di lingkaran bahasa apa ya? Pokoknya bulat iki mau ya, napas iki mau. Jadi di sini sepertinya ada energi ya, ada energi sendiri bahasa ini. Kalau kita dibuka aja, kalau sedulur kita yang sama ceritakan tadi, itu kan alam bawah sadar kan dibuka, ditunjukkan. Jadi ditunjukkan di hadapan semesta itu. Jadi seperti apa bola bola terbang seperti itu. Itu memang benar Mas, ya kan? Lah dari situlah Mas kekuatan hidup itu. Dari situlah Mas kekuatan hidup. Maka napas itu tidak akan bisa disepelekan manakala sampai sudah benar-benar masuk di dalam kuasa itu atau hawa itu atau degdoyo itu apa ya bahasane, energi itulah wis bahasane seperti itu. Maka kalau kita pahami aja, nggak ada warna, nggak ada bentuk, nggak ada nama, ya kan?
Kan di sini dikatakan bening-beningnya juga nggak bisa dilihat, dikatakan berupa juga nggak ada warna, dikatakan bentuk. Dan makanya itulah kuasa seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam lagi, ya kan, kita ada di tengah itu, Mas. Jadi misalkan ini bulatan atau apa bulat ya misalnya ya, kita ada di tengah ini seperti itu. Ya. Maka kita ini kalau sudah bicara dengan spiritual loh ya, ini harus nyampe juga, tahu. Maka Kang Jito dulu nggak pernah paham ini ya, tahu-tahu 2015 itu, ini tahu-tahu keluar seperti itu. Tanda tanya, opo Gusti ki maksudnya? Tok nopo nih, seret-seret-seretnya. Tok nopo nih, seret. Oh, iku terus Kang Jito bingung Mas dulu itu. Gue mencari apa istilahnya ini. Jawabannya. Karena belum pernah ada yang ngajari. Tahu-tahu seperti itu. Setelah bertahun-tahun berjalan terus dibukakan. Aku adalah wujud itu sendiri. Seperti itu. Kalau kamu tak tinggal, kamu bisa apa? Nice. Nggak ada kuasa, hilang seperti itu. Oh, nah maka kan sekarang kan ini sudah mulai dulur-dulur yang mulai menyampaikan tentang napas, ya kan, akan kesadaran, kan seperti itu. Jadi ya seperti ini. Coba dulu, berani mengatakan seperti itu. Belum ada yang berani, ya kan? Kan dulu ajaran Syekh Siti Jenar ya, itu kan masih diselempat-selempat nih, ya kan? Nggak ada yang ternyata napas itu yang sebenarnya. Nah, banyak mereka yang mengingkari dari kuasa itu, kan gitu ceritanya. Maka saat inilah Mas, kita ini sudah terbuka luas tentang sejati wujud sempurna itu. Harus disampaikan kebenarannya. Ya, harus disampaikan kebenaran. Kan gini Mas ya, kalau kita mengajarkan atau memberikan contoh atau memberikan penjabaran yang semu, kelanjutannya seperti apa? Ya semu, ya main celek, ya seperti ini. Padahal laku diam itu semua sudah diajarkan. Hindu diajari diam, Buddha diajari diam, Kristen diajari diam, Islam diajari diam. Loh, kenapa tidak diajarkan semuanya? Kok dipedot-pedot, kok disinggah-singgahkan apa? Kok disembunyikan? Iya kan? Kok dikias-kiaskan? Kok disanepan-sanepan? Iya kan? Kan nggak transparan. Ya, nah, terus yang menanggung sekarang siapa? Yang diminta pertanggungjawaban. Kan seperti itu. Sekarang generasinya sudah main celek rata-rata. Iya kan? Padahal ajaran diam itu adalah ajaran paling istimewa. Kan seperti itu. Mau menyimpulkan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu dengan ketenangan, dengan diam dulu supaya tepat. Kan seperti itu. Tapi oleh pemuka agama jarang disampaikan kepada masyarakat yang di bawah. Bukan jarang, mereka sendiri belum pernah menyentuh itu ke masalahnya. Oh, pemuka agamanya masih belum. Belum. Nah, 0% Mas pemuka agama. Nah, 0% yang tahu itu. 0, ya? Iya, karena ya anut grup yuk ini tadi. Pokoknya jerene iki ngene, pokoknya jerene iki ngene. Ditakoki, aku ya ora ngerti kok. Ya oke biyen ulangane ngono kok. Seperti itu. Kemarin ada seorang ulama berhadapan langsung tajak ngaji alim. Ayo tak suruh bilang alim. Ini pemuka agama ini, Pak. Real itu. Wes, real itu, ya kan. Tajak ngaji alim. Lho Kang Jito nang ngajak iku rasa ngaji akeh-akeh, ya kan. Kuasane dawuh ki meneng, Mas. Pahami sampean. Sekarang sampean bilang alim, ayo Mas. Alim. Apa yang terjadi? Mingkem. Disuruh mingkem, meneng, kan? Lo ajarannya lo dikon meneng, guys. Eneng bak itu lo, kok ngon mingkem dhisik, kowe aja buka, bak kowe aja mbabai, aja buka ya apa dhisik nek kowe rong mingkem. Nek kowe rong ketemu karo wujudem. Nek ketemu baru dibuka. Baru. Lho. Alipe. Loh, cetok kan? Loh, iku tak gelar Mas, akhirnya baru tersadarkan. Aku belum pernah
sampai situ. Nih, ngaku dewe Mas. Berarti selama ini aku ini bukan langsung ke poknya itu apa ke sumbernya. Ke asliane. Ayo sekarang praktek. Ya. Sama bisa bilang bismillah, depan huruf bismillah itu ada huruf apa itu? Alif. Alif. Sama disuruh diam. Nice. Paham sampean? Nice. Quran yang berapa lemper itu, berapa juz, 30 juz ya, sekian ini. Itu diropel kan di apa? Di intisari kan. Kan ada di alif. Nice. Jalani dulu. Temoni alif. Mingkem. No. Cepo ya. Makanya dulur-dulur kita yang sudah anu Mas ya, yang sudah mengatakan bahwa ini silah sama ra usah kakek ngomong, kembali ke alif dulu. Wis. Paham sampean? Nah, sama bisa kembali ke alif, sama nggak mungkin nyumpahi orang lain. Wis. Karena alif adalah satu-satunya yang menjadi pedoman bahwa orang diajari diam. Kabeh agama itu diajari kon diam, Mas, kon meneng. Tapi nek ngajar no ora nang teko kono mergo sing ngajar urung tahu ketemu. Lho ngono lho ceritane. Lah mau sing ngajari urung ketemu, murid santrine yo dledek. Dikandani malah mencering kaya wong anu ngono kae. Lho ngono kuwi. Iku lho Mas anune. Oke, waktu tadi kita barusan datang, saya sempat ngobrol-ngobrol sama seorang ibu-ibu yang datang, yang asalnya dari Sulawesi itu. Oh iya. Beliau puasa gini ya. Yang diajarannya Kang Jito itu memang kan ada istilahnya laku untuk puasa-puasa kan gitu. Yang ingin saya tanyakan itu apakah puasa memang bisa membantu dalam mencapai suatu keinginan, entah itu dalam keinginan laku mencari ilmu atau mungkin keinginan dalam hal duniawi gitu. Monggo Kang. Ya gini Mas ya. Dalam laku puasa ya Mas ya, sebaiknya ya kita jangan menyampai yang macam-macam, ya kan. Misalkan Mas ya, kita ingin uang banyak, ya kan, misalkan ya, atau kita hutang lunas ya bahasanya ya. Kalau kita mau melakukan puasa dengan ketulusan, kita jalan, yang penting kita jalan, ya kan. Jadi yang penting kita jalan, toh nanti akan dikasih atas kuasa. Tak kasih gambaran seperti ini Mas ya. Misalkan Mas Dodi ini sebagai bos besar, ya kan, punya perusahaan atau punya proyek besar, pahami Mas ya, punya anak buah 100, ya kan. Yang dua ini sudah tahu kan anak buah 100 ini kalau ini proyek sampean, ya kan harus dikerjakan. Yang dua ini tanpa saman perintah, ya kan, ya apa bahasa Indonesia ya, setiap saat, ya kan, pokoknya bekerja terus, ya kan. Jadi nggak mikirkan tentang gaji, tentang apa, ditanya sama orang, lah kamu tidak diperintah, tidak diperintah, ini kan sudah jadi tanggungan kita. Nanti bos besar pasti tahu sendiri, kalaupun tidak dikasih, nggak mungkin, pasti dikasih. Jawabannya seperti itu. Terus yang 98 tidak mau melakukan kalau tidak ada perintah. Paham ya? Menurut sampian, perhatian yang 98 atau yang dua? Yang loyalitas itu, yang dua itu. Yang dua kan? Sama melakukan puasa dengan konteks ketulusan tanpa ada keinginan. Sama yang penting berjalan. Berarti ketika mau berpuasa tidak ada niat-niat. Tidak ada. Pengen laku ini supaya bisa gini. Aku ini kan sudah utuh kamu sendiri. Kamu bisa apa itu atas kuasa. Paham aja. Kalau kita tidak perlu diniatkan karena sudah menjadi satu. Paham. Iku loh Mas. Makanya opo sing dadi garisan kami urip iku bakal ketekan. Seperti itu. Makanya dulur-dulur kan niatnya apa? Enggak ono niat. Sementara sampean bilang wujud, wis nek gelem ngomong wujud iku ono sing nguasani kabeh niku. Sing ngarahno, sing natakno kabeh. Tapi ketika misalnya ada yang punya komentar gini, kalau ndak ada niat itu di situ berarti kurang bersungguh-sungguh. Gimana kalau berarti kan tinggal individu. Kan
dua orang ini kan berarti. asal-asalan. Kalau Nah, misalnya iya. tidak ada niat, kan bisa asal-asalan itu kan. Berarti kan tinggal individu, Ah. paham ya? Ah. Nah, sekarang nyatanya, kalau aku buka real ini Mas, ya, ada saudara kita di Jakarta Tanjung Priok, iya kan? Namanya saudara kita Mas Porniman, iya kan? Melakukan sesuatu ini tidak ada niatan apa-apa, pokoknya bayar pajak ya bayar pajak ya kan? Tahu-tahu kuasa memberikan uang senilai 200 juta yang dirupakan rumah, ya kan? Tanpa mengeluarkan sepeser pun. Nah, itu real. Kemarin ketemu waktu Kang Cito disuruh hadir acara Kopdar Lugu bareng di Banten, ya kan? Di situ mengaku bahwa sesuatu yang tanpa niat ini adalah istimewa, tapi tergantung kita, ngono Mas bahasane. Tergantung kita. Nah, kita isih ada keraguan harus niat, ya silahkan. Tapi kalau Kang Cito menyampaikan bahwa aku sudah tunggal kamu, kamu mau apa saja itu adalah kuasa nanti yang menguasakan, seperti itu. Iya. Untuk tipsnya misalnya Kang Cito datangi tamu yang kesulitan finansial, ekonomi, banyak utang, itu dalam istilahnya prakteknya Kang Cito sering memberi perintah kepada mereka itu puasanya seperti apa, terus berapa hari untuk lakunya kira-kira bagaimana itu kan? Kalau Kang Cito memberikan sekarang caranya gini Mas ya, kalau saudara kita itu yang sedang menerima tatanan ya, itu bahasanya Kang Cito tatanan ya, saudara kita tersebut Kang Cito kasih arahan seperti ini, keluarkan napas 3 kali seperti itu dulu, wujud ganti selamat sekabeh titik napas 1 kali. Setelah itu Kang Cito memberikan arahan keluarkan napas selirih panjang set menjelang tidur. Seperti itu diawali itu. Kalau mau puasa, sama lakukan dengan tulus, tanpa sampeyan ngedumel itu ngomel ya, apa? Mengeluh ya, tanpa mengeluh. Sama lakukan dengan ketulusan. Sama jalani dengan ketulusan. Puasa 24 jam. Ya kan? Sama nggak usah tanya berapa hari ini. Sama nanti kalau ketulusan sama nanti akan ditata tahapannya. Di situ. Jadi kan situ kalau harus sekian hari itu sampean yang memutuskan. Kan ada kan harus 7 hari, silakan sampean. Ketulusan ini loh Mas. Berarti dari 1 hari dulu. Kalau misalnya ada timbul, oh tak ulangi lagi besok. Itu iya. berarti tergantung pribadinya Mas. Itu nanti akan kebuka Mas. Gini. Makanya laku di sini kan banyak dulu yang mengatakan unik Mas ya. Jadi 24 jam mutih, banyu, ngelos itu akan berjalan sendirinya Mas. Seperti itu. Maka dulur-dulur ya banyak yang menyampaikan Mas ya atas tahun, tapi nggak bisa sekali dikasih arahan langsung dapat geruduk gedebuk, nggak bisa. Semua adalah proses bertahap dan jarang dari saudara-saudara kita yang melakukan langsung sekejap mata instan gitu ya. Instan itu nggak berani Mas Kang Cito menyampaikan, meskipun semua itu adalah kuasa sendiri ya. Maka Kang Cito juga memberikan arahan tahap demi tahap. Memang masalah di orang zaman sekarang itu pengennya cepet instan itu seperti iya. Nah, makanya kadang-kadang seperti itu Mas yang kita iya, jadi misalnya kita yang istilahnya pengen belajar mungkin olah spiritual atau apa kan, biar ndak istilahnya sampai hanya terpancing karena penampilannya pakai jubah, pakai sorban atau bagaimana. Saya ingin tanyakan kepada Kang Cito, kira-kira untuk bisa terbimbing kepada guru sejati atau entitas yang istimewa, paling luhur, paling mulia, itu apakah memang harus melewati seorang guru atau mursyid atau bagaimana? Dan nanti kalau memang melewati orang-orang tersebut, apakah nanti itu juga ada istilahnya imbal balik? Istilahnya kan biasanya ada mahar atau bagaimana gitu. Monggo Kang. Ya itu tergantung Mas ya. Kalau bab mahar itu kan kadang-kadang ada Mas ya. Lakukan ini tapi harus ada bayar sekian. Okay. Ini yang jarak sekian, ini bimbingan jarak sekian itu memang juga ada. Tapi
sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan Mas ya, di situ nanti akan ketemu dengan ketulusan juga. Artinya gini Mas, kalau ada saudara kita yang ingin belajar ya kan melalui bimbingan, nggak apa-apa, kita lewat guru, lewat pembimbing, lewat mursyid, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali mereka yang suka